Selamat pagi para peserta webinar. Sebelum acara dimulai, kami informasikan untuk audio mohon dimatikan dan untuk video boleh dinyalakan maupun dimatikan. Format nama sendiri perlu diperhatikan kembali untuk peserta yaitu nama, peserta underscore nama underscore instansi, untuk panitia divisi underscore nama, dan untuk perwakilan Ormawa yaitu Ormawa underscore nama. Acara akan kami mulai 5 menit lagi. Terima kasih.
Belum dimulai ya caranya? Sebentar lagi acara dimulai, Bapak. Caranya itu. Saya nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Puspaningrum yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak Endang Hilmi, selaku pembina UKM Ukronata, Kak Bayu Pamungkas selaku pemateri webinar, dan seluruh peserta yang telah hadir. Sebelum beranjak ke acara berikutnya, izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Kedua, sambutan. 3, pembacaan CV moderator. 4, pembacaan CV pemateri. 5, penyampaian materi. 6, sesi tanya-jawab. 7, penyerahan kenang-kenangan. 8, foto bersama. Dan yang terakhir yaitu penutup. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Karista Tri Indi Lestari selaku Ketua Pelaksana. Kepada Karista, dipersilahkan. Maaf, apakah suaraku terdengar dengan jelas? Bisa lebih keras lagi nggak, Rista? Di aku kecil soalnya. Sekarang udah jelas belum? Bisa, Rista. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Endang Hilmi, dari Pamungkas SK selaku pembicara pada webinar yang ini. Ternyata yang saya hormati pula rekan-rekan Ormawa dan peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehendaknya lah acara webinar Mangrove Series 2 bisa terselenggara dengan lancar pada pagi hari ini. Sebelumnya,
saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada webinar Mangrove Series 2 ini. Webinar Mangrove Series 2 ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi BPH, dan webinar ini akan membahas tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan langkah-langkah pencegahannya. Saya harap teman-teman nanti bisa bertanya apabila ada pertanyaan. Langsung saja ditanyakan ke bertanya jawab. Semoga ilmu yang ada pada webinar ini bisa mengurangi teman-teman tetap semangat untuk mengikuti rangkaian apabila nanti pada acara hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sambutan yang kedua yaitu dari Kak Farica Rahmirihana selaku perwakilan Ketua Umum UKM Mukronata. Kepada Kak Farica dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Wika. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas tidak ya? Iya, terdengar. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembina UKM Mukronata yaitu Bapak Dr. Endang Hilmi Eshud MSI. Yang saya hormati Saudari Rista Triindi Lestari selaku Ketua Pelaksana Webinar Mangrove Series 2. Yang saya hormati pula Bapak Bayu Pamungkas SIK selaku pembicara pada webinar pada pagi hari ini. Dan saya selaku Wakil Ketua Mukronata ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Dewan Pengawas Organisasi Mukronata, teman-teman perwakilan Ormawa, seluruh panitia webinar, dan juga para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya harus kita ketahui bahwa tanaman mangrove sangatlah penting bagi kehidupan kita semua, baik untuk manusia maupun untuk baik untuk manusia maupun untuk organisme lain yang hidup di sekitar pesisir pantai. Dengan adanya webinar yang mengusung tema mangrove garda terdepan jaga pesisir ini, saya harap para rekan-rekan semua menjadi lebih peduli terhadap pentingnya kepekaan kita akan kelestarian mangrove, terutama hutan mangrove yang ada di Indonesia. Jika bukan kita yang menjaga, lalu siapa lagi? Mungkin cukup sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang terakhir yaitu dari Bapak Dr. Endang Hilmi Eshud MSI selaku pembina UKM Mukronata. Kepada Bapak Endang dipersilakan. Baik, suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati terkhusus buat pembicara di webinar kedua ini ya. Ini judulnya menarik juga ini, ekosistem mangrove garda terdepan jaga pesisir. Wah, ini keren. Mas Bayu ya, makasih Mas Bayu sudah bersedia hadir untuk berbagi, untuk sharing ilmu pengetahuan tentang masalah mangrove sebagai garda terdepan untuk jaga pesisir. Kemudian yang saya sayangi seluruh pengurus Mukronata, ini di bawah pimpinan Mbak Rismatul Hasanah, dan panitia, ini sudah luar biasa nih. Kita sudah 2 kali nih dalam 1 tahun ini untuk melaksanakan webinar. Suatu hal yang menarik. Jadi saya berkumpul dengan para ahli mangrove ya. Sekarang saya sedang membuat judul kegiatan yang sangat menarik. Jadi mangrove is green growth existence ya, to support sustainable development dengan with program SDGs namanya. Jadi kita sedang mencoba menjadikan mangrove sebagai salah satu baseline bagaimana ini bisa menunjang untuk kegiatan pembangunan dengan menghitung SDGs-nya namanya. Nanti ada SDGs. Kita menggunakan berbagai macam software. Dan ini menjadi penelitian anak bimbing saya S3 di IPB. Jadi mangrove itu tidak dilihat dari fungsi ekologisnya saja,
Kalau mangrove dilihat dari fungsi ekologisnya saja, maka mangrove akan habis. Kenapa? Karena tidak ada manfaat yang lain. Nah, makanya kita bangun. Ada 17 komponen yang kita akan bangun agar mangrove ini menjadi satu baseline natural resource gitu ya, baseline natural resource untuk membantu pembangunan suatu daerah ya dengan program SDGs. Jadi ada 17 yang kita masukkan parameter ini, termasuk misalnya mangrove untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, mangrove untuk mengurangi resiko bencana gitu ya, mangrove untuk meningkatkan potensi biota gitu. Mangrove digunakan untuk meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Jadi 17 komponen ini menjadi satu hal yang penting. Nah, ini mungkin nanti Mas Bayu bisa jelaskan pada satu sisi di mana mangrove ini bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga pesisir. Jadi nanti mungkin teman-teman mengeksplor, bertanya, sharing dengan Mas Bayu ya, digali informasinya dari Mas Bayu gitu tentang masalah mangrove ini. Nanti kalau ada hal-hal yang menarik itu bisa jadikan bahan skripsi gitu ya, bisa dijadikan bahan kajian gitu ya, atau bisa dieksplor menjadi tulisan-tulisan yang menarik. Saya melihat orang-orang Mukronata, teman-teman Mukronata ini jarang eksis dalam menulis gitu loh. Saya sayang sekali gitu. Jadi berani menulis, berani ikut coba berkompetisi gitu ya dalam level nasional, regional atau sampai internasional, itu berani. Kita katakan bahwa mangrove di Indonesia itu sangat luar biasa dan memiliki fungsi yang tidak hanya ada fungsi ekologis, tapi fungsi semuanya dikembangkan. Nah, ini salah satunya nih. Ini bisa jadi judul materi tulisan yang saya pikir sangat menarik. Jadi mangrove adalah suatu ekosistem yang sangat penting untuk menjaga pesisir. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Bayu Pamungkas ya, sudah berkenan untuk sharing gitu ya. Tolong diberikan pemahaman atau pendalaman materi tentang mangrove bagi adik-adik ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan bahwa kegiatan webinar ini terbuka atau dibuka dan bisa dijadikan sebagai suatu alat untuk sharing informasi. Itu aja, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mas Bayu ya, di antara kesibukannya sudah berkenan hadir, dan kepada seluruh peserta tolong ambil ilmu yang ada yang diberikan oleh Mas Bayu menjadi satu bekal kita ya untuk menjaga ekosistem mangrove sebagai buffer, sebagai green belt atau sebagai apapun untuk menjaga ekosistem pesisir kita. Karena kita punya 91 km areal pesisir, artinya kita harus punya 91 km panjang ekosistem mangrove untuk menjaga pesisir. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Itu aja, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Arista, Kak Farica, dan Bapak Andang atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator webinar pada pagi hari ini. Beliau adalah Tri Wahyuni Puspitasari dengan riwayat akademiknya alumni SMP Negeri 3 Purwokerto tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, alumni dari SMA Negeri 4 Purwokerto pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan sedang menempuh pendidikan S1 Aquakultur Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dengan pengalaman organisasi dan kepanitiaannya, yang pertama yaitu sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 4 Purwokerto pada tahun 2017 sampai tahun 2018, Koordinator Bendahara OSIS SMA Negeri 4 Purwokerto pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Koordinator Bendahara Kegiatan Semapa Atmosfer 30 pada tahun 2019, dan sebagai staf divisi acara Kawal Desa BEM FPIK Unsud pada tahun 2020, dan yang terakhir yaitu sebagai staf divisi penelitian dan pengembangan Mukronata pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kak Sari ini juga memiliki hobi, diantaranya yang pertama ada traveling, wisata, olahraga, dan editing. Demikian pembacaan CV moderator. Acara berikutnya yaitu pembacaan CV pemateri, dilanjutkan dengan penyampaian materi dan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Kak Sari, dipersilakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak ya? Terdengar, Sari.
Oke, baik, terima kasih kepada Kak Dwika selaku MC pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Endang Hilmi SHUT MSI selaku pembina Mukronata, dan selamat datang juga kepada Kak Bayu Pamungkas selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang sudah mendaftarkan dirinya dan sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada hari ini. Pada webinar kali ini kita akan membahas tentang hutan mangrove di wilayah pesisir. Tentu Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ekosistem mangrove tersebar di sepanjang pesisir pantai. Hutan mangrove juga memiliki berbagai fungsi tentunya. Namun sangat disayangkan sekali kondisi mangrove di Indonesia kini mengalami kerusakan di berbagai tempat. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih peran atau manfaat hutan mangrove? Kemudian action apa yang harus kita lakukan? Serta ancaman-ancaman yang terjadi terhadap mangrove. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kita. Inilah dia Kak Bayu Pamungkas. Tak kenal maka kata sayang, teman-teman, izinkanlah saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bayu Pamungkas adalah seorang CEO founder Mangrove Jakarta Community yang telah menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan lulus pada September 2017 lalu. Dan sekarang beliau sedang menempuh di universitas yang sama, yaitu di IPB, mengambil jurusan Manajemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir. Kak Bayu juga memiliki banyak pengalaman kerja, salah satunya yaitu di PT Timah sebagai asisten riset lapangan, kemudian di Pusat Penelitian Perikanan Laut, lalu di World Wide Fund for Nature Indonesia, kemudian di Indonesia Bebas Sampah Association, lalu di Departemen Pengelolaan Sumber Daya Perairan IPB. Lalu juga beliau bekerja di Mangrove Jakarta ID sebagai CEO founder dan di West for Change sebagai petugas lapangan sampah sungai. Nah, teman-teman, Kak Bayu ini juga memiliki banyak sekali skill dan sertifikat, bisa dilihat di layar monitor teman-teman sekalian ya. Kemudian beliau juga memiliki buku dan publikasi yang sangat menarik tentunya. Beliau juga memiliki peserta yang sangat luar biasa, yaitu pemenang juara 1 dalam inovasi kemanusiaan dan sosial ekonomi, pemenang juara 1 dalam lomba inovasi ilmu hewan, lalu sebagai runner-up juara 2 dalam inovasi teknologi tanah dan air berkelanjutan. Wow, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Baiklah, Kak Bayu mohon izin sebelumnya untuk pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit dan nantinya akan ada sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang hadir pada webinar online hari ini, silakan untuk menyimak materi dari narasumber dan silakan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia dengan format izin bertanya _nama. Setelah dipersilakan oleh moderator, bisa langsung on mic dan nantinya dari panitia juga sudah menyediakan hadiah yang sangat menarik nih untuk pertanyaan terbaik. Baiklah, tanpa panjang lebar, kepada Kak Bayu Pamungkas, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Sari selaku moderator, izin berbagi layar. Suara saya sudah terdengar cukup? Terdengar Kak, udah Kak. Oke. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Dr. Endang Hilmi SHUT MSI selaku pembina UKM Mukronata, Kak Rista selaku ketua pelaksana webinar kali ini, dan Kak Tri selaku moderator. Jadi perkenalkan, saya Bayu. Saya pada hari ini akan berbagi pengalaman sedikit tentang apa itu mangrove dan bagi dengan tema webinar kita kali ini, mangrove sebagai garda terdepan penjaga pesisir. Nah, tapi sebelum saya mulai, boleh tahu nggak teman-teman dari mana aja nih? Katanya kan ada yang dari luar Fakultas Perikanan. Boleh di chat dari mana aja teman-teman? Atau dari domisili mana? Oh, Pak Hilmi izin live. Mari Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Oke, mungkin nanti sambil kita diskusi selama presentasi, teman-teman boleh dicatat pertanyaannya atau ada yang mau didiskusikan terkait pemaparan materi kali ini. Oke.
Oke, pada kesempatan kali ini saya akan secara ada yang baru chat nih dari Ambon, Pak Timura, jauh ya pesertanya, luar biasa. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini ya, Kak Helda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mangrove, manfaat, ancaman, dan usaha konservasinya apa aja sih gitu ya. Jadi memang mangrove itu tadi dijelasin juga sama Bapak Pembina, juga tadi juga sempat disinggung terkait mangrove dalam usaha Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB. Nanti kita juga akan bahas atau menyinggung terkait hal itu. Dan kita juga tadi akan menyinggung terkait apa sih fungsi mangrove, apa bedanya dengan pohon terestrial seperti itu. Oke, mungkin pendahuluan dulu. Oke. Mangrove itu dapat didefinisikan secara umum adalah kumpulan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut laut yang sebagian besarnya mampu beradaptasi dengan air bersalinitas. Nah, teman-teman tahu kan lah ya, kalau misalnya air bersalinitas itu seperti air laut. Nah, oleh karena itu mangrove itu banyak ditemukan itu di pesisir pantai, di muara sungai, dan mereka tumbuh subur di sana. Dan kita bisa menemukan banyak jenis mangrove gitu. Teman-teman mungkin sebagian ada yang masih belum tahu perbedaan antara bakau dan mangrove. Nah, ini perlu diluruskan nih sekarang nih. Jadi teman-teman, bakau itu adalah salah satu jenis pohon mangrove yang nama aslinya, nama latinnya adalah Rhizopora. Nah, mangrove itu ada banyak banget jenisnya. Nanti kita lihat ada berapa jumlahnya di Indonesia. Kita tahu mangrove itu ada jenis Soneratia atau api-api, Avicennia, Nipa, termasuk yang paling terkenal itu Rhizopora, dan masih banyak lagi jenis mangrove lainnya yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Lanjut. Nah, teman-teman, di tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui LIPI berhasil memetakan sebaran potensi hutan mangrove di Indonesia. Ternyata di Indonesia tuh memiliki jumlah luasan hutan mangrove sekitar 3,31 juta hektar yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Mungkin teman-teman yang tinggal di pesisir dekat rumahnya di mana nih? Di daerah mana? Di Kalimantan, ada yang tadi dari Ambon, dari Patimura, di mana nih rumahnya pasti yang di dekat pesisir ada pohon mangrove-nya. Dan ini daerah tersebar teman-teman di hampir di seluruh garis pantai di Indonesia. Nah, hal ini membuat Indonesia ini ada yang coret-coret di layar siapa nih? Ketahuan. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman, ternyata dengan luas hutan mangrove di Indonesia sebesar 3,31 juta ini membuat Indonesia berada di urutan pertama dengan negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Nih, bahkan di urutan kedua kita punya Brazil yang bahkan total luasnya tidak mencapai sepertiga dari luas hutan mangrove di Indonesia. Dan yang di urutan ketiga, kita punya tetangga kita tahu Malaysia, yang luas mangrove-nya seluas 0,4 juta hektar. Ini dari penelitian Hamilton dan Casey tahun 2016. Nah, tidak hanya kaya akan budaya, suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia, teman-teman. Tapi ternyata jumlah spesies mangrove di Indonesia pun juga sangat beragam. Bahkan dari penelitian LIPI berhasil diidentifikasi terdapat 49 jenis mangrove di Indonesia. Dan dari hasil penelitian UNEP juga bisa dilihat di peta yang sedang disajikan bahwa Indonesia itu mendominasi dengan the most diversity mangrove distribution in the world. Jadi banyak jenis hutan bakau atau hutan mangrove yang ada di Indonesia. Inilah yang membuat mangrove di Indonesia ini sangat spesial. Tapi sayangnya kita sebagai generasi muda harus terus menjaga dan teredukasi terkait hal-hal seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dari fungsi mangrove. Tapi sebenarnya timbul pertanyaan, apa sih istimewanya mangrove? Apa sih bedanya dengan pohon-pohon yang pernah kita temukan di
di daratan seperti katakanlah pohon mangga, pohon pisang, pohon beringin. Apa sih spesialnya mangrove sehingga sampai perlu dibuat seminar yang secara khusus seperti ini? Jadi teman-teman, mangrove itu mempunyai fungsi yang unik dan sangat menarik yang mungkin nggak bisa ditemui oleh pohon-pohon yang ada di darat yang seperti kita temukan. Nah, dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan beberapa dari sekian banyak fungsi hutan mangrove yang ada. Nah, yang pertama teman-teman, hutan mangrove ini adalah rumah bagi banyak hewan eksotik. Salah satunya adalah kera ekor panjang. Jadi teman-teman, primata yang unik ini memang dikenal sebagai penghuni asli dari hutan mangrove. Kalau misalnya teman-teman di sekitar rumahnya ada hutan mangrove dan di situ ada monyetnya, itu bisa dikatakan sebagian besarnya pasti adalah monyet ekor panjang. Itulah kenapa monyet ekor panjang memang diketahui sebagai penduduk asli dari ekosistem mangrove. Tidak hanya biota eksotik monyet ekor panjang, di hutan mangrove juga sering ditemukan biota eksotik lainnya, misalnya seperti ular, bahkan burung-burungan, reptil, serangga, dan masih banyak lagi jenis hewan eksotik lain yang biasanya dimanfaatkan potensi tersebut untuk kegiatan pariwisata. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih panjang terkait itu. Ingat ya teman-teman, pada poin ini, hutan mangrove adalah tempat tinggal dari monyet, bukan mantannya teman-teman, oke? Nah, ini nih anak FPIK unsur satu saya udah familiar, bahwa mangrove itu selain rumah dari hewan-hewan dari primata, burung, reptil, mangrove juga berperan penting dalam pelestarian sumber daya perikanan. Jadi ternyata teman-teman hampir ditemukan 500 jenis ikan atau biota laut atau biota perairan yang menggantungkan hidupnya terhadap ekosistem mangrove. Mungkin teman-teman pernah makan ikan kakap merah, udang faname, kepiting, dan bandeng. Itu adalah contoh beberapa biota perikanan yang pernah atau sering kita dengar dan itu memiliki nilai ekonomis yang nanti bisa dimanfaatkan oleh nelayan. Yang pasti banyak banget jenis ikan yang kita mungkin nggak tahu itu sangat menggantungkan hidupnya terhadap hutan mangrove sebagai perlindungan, sebagai tempat berkembang biak, sebagai tempat bahkan hidup secara seumur hidupnya seperti itu. Jadi pada titik ini ingin mengingatkan bahwa mangrove itu nggak hanya kumpulan dari pohon tumbuhan, tapi ternyata di dalamnya juga banyak hewan yang menggantungkan hidupnya terhadap kelestarian hutan mangrove. Nah, fungsi selanjutnya dari hutan mangrove adalah, ini apa teman-teman tahu? Ya, benar banget, ini adalah gelombang laut. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar bahwa mangrove ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya tsunami atau pemecah gelombang. Nah, itu benar banget teman-teman. Mangrove itu mempunyai satu fitur yang sangat unik dan berbeda, yakni akar-akarnya yang keluar dari tanah, yang kokoh dan sifatnya sangat kompleks. Nah, dengan lokasi mangrove yang ada di pesisir, hal itu akan membuat gelombang yang datang dari laut atau arus yang datang dari laut akan dipecah, teman-teman. Akan dipecah dan energi dari gelombang laut itu sehingga tidak terjadi erosi di pesisir. Dari studi literatur kami bahwa dengan ketebalan dan kerapatan mangrove tertentu, teman-teman, gelombang tsunami dapat diturunkan energinya mencapai 50%. Jadi bayangin teman-teman, misalnya terdapat tsunami yang kita tahu sangat destruktif, sangat mengancam jiwa, bahkan bisa merugikan secara material dan seterusnya, ini diredam oleh mangrove. Misalnya teman-teman, ada gelombang tsunami setinggi Monas misalnya, atau setinggi alun-alun di Semarang mungkin misalnya. Dan ada sekumpulan pohon mangrove dengan ketebalan tertentu, dengan kerapatan tertentu, itu menghantam pesisir. Energi gelombang itu diturunkan 50%-nya, sehingga
sifat tsunami yang destruktif yang mengancam nyawa masyarakat pesisir itu akan bisa dikurangi dan kita bisa menghindari adanya korban jiwa. Itulah yang terjadi di Aceh kurang lebih di tahun 2004 lalu, teman-teman. Jadi sekarang telah oleh karena daerah tersebut memang rawan terjadi tsunami, mulai direhabilitasi hutan mangrove, mulai ditanam bibitnya, dan diharapkan ke depannya jika terjadi fenomena yang tidak kita inginkan tersebut bisa menghindari kita dari kerugian materi dan kehilangan nyawa penduduknya. Dan mungkin bisa sharing sedikit bahwa daerah rawan tsunami, misalnya seperti daerah selatan Jawa, sebagian barat Sumatera, dan seterusnya, itu selain mengandalkan pemecah gelombang, mereka juga mulai concern untuk melestarikan hutan mangrove ini, karena selain bisa memberikan benefit ekonomi, juga bisa memberikan manfaat dari perlindungan dari ancaman lingkungan tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah bicara tentang fungsi mangrove manfaatnya untuk alam seperti itu, pencegah tsunami, sumber daya perikanan, dan seterusnya. Tapi ternyata mangrove itu juga punya manfaat ekonomi loh, teman-teman. Nah, di sini ada cewek, ada tulisan tour. Teman-teman bisa nebak lah ya, sekarang kita membicarakan apa. Yap, bener banget. Jadi teman-teman, mangrove itu berfungsi juga sebagai sumber ekonomi melalui kegiatan wisata mangrove, atau yang biasa kita sebut ekowisata mangrove. Teman-teman MSP dari EFIK ini harusnya familiar nih dengan kata-kata ekowisata. Jadi teman-teman, ekowisata ini memang biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir, masyarakat lokal pesisir, yang dari hasil pengelolaannya dengan pengunjung datang, masyarakat pesisir bisa mendapatkan benefit ekonomi. Jadi bisa diberdayakan dan bisa dikembangkan lagi, seperti itu. Dan biasanya masyarakat pesisir pengelola ekowisata selain menyajikan destinasi wisata mangrove, mereka juga biasanya menyediakan olahan dari mangrove. Benar banget teman-teman. Jadi nggak hanya singkong, tempe yang bisa diolah jadi makanan, mangrove pun bisa diolah jadi pangan, teman-teman. Misalnya ada sirup mangrove yang itu terbuat dari pohon ekstrak buah mangrove, biasanya dari jenis Soneratia. Itu kalau boleh sedikit cerita, rasanya itu setelah jadi sirup itu seperti sirup asam Jawa. Jadi agak kecut, asam, seger, warnanya juga coklat. Jadi kurang lebih rasanya seperti itu. Tapi uniknya ini dari pohon mangrove. Dan juga pernah saya makan itu keripik daun mangrove. Nah, ini juga unik. Rasanya nggak jauh beda dengan keripik bayam, dan memang unik ketika kita tahu daun mangrove yang notabene itu di pesisir gitu kan, yang kita nggak biasa lihat di jajanan pasar, ini kita makan jadi dalam bentuk keripik. Dan masih banyak banget jenis makanan hasil olahan dari mangrove ini. Seperti dodol, kita juga punya dodol mangrove seperti itu, dan masih banyak lagi. Hal ini membuktikan bahwa teman-teman, mangrove itu tidak hanya memiliki fungsi ekologis, bisa dibilang itu, fungsi yang telah tadi dijelaskan sebelumnya, tapi juga punya fungsi ekonomi. Yang tadi juga disebutkan bahwa ini juga salah satu dari usaha Sustainable Development Goals. Jadi tidak hanya memberikan dampak ekologi, tapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini bukan gambar orang lagi tepuk tangan ya teman-teman ya. Jadi jangan salah. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa mangrove itu juga berfungsi sebagai sarana religius teman-teman, sarana spiritual. Jadi ini memang belum banyak diketahui oleh masyarakat bahwa teman-teman kita di Bali, teman-teman di Bali ada gak nih? Kalau ada boleh tulis di chat. Jadi teman-teman Hindu kita di Bali biasanya memanfaatkan hutan mangrove sebagai sarana ibadah yang biasa dilakukan secara perseorangan atau kelompok. Nah, ini biasa dilakukan di beberapa lokasi spot hutan mangrove-nya. Seperti yang gue tahu itu ada di Jembrana. Itu menarik banget karena di situ ada pemandangan indah di mana ada hutan mangrove yang lebat, di mana dengan adanya
fasilitas peribadatan ditambah dengan ornamen khas Hindu dan Bali itu sangat indah banget, dan itu bisa jadikan potensi ekowisata oleh masyarakat lokal di Bali seperti itu. Dan memang potensi ini belum banyak diketahui, karena ya kita tahu masyarakat teman-teman kita Hindu memang banyak berlokasi di Bali. Tapi ini yang ingin saya angkat bahwa ternyata ada loh penganut agama di Indonesia yang memanfaatkan mangrove sebagai sarana peribadatan seperti itu. Nah, ini yang fungsi terakhir ini yang paling menarik. Nah, ini coba tebak, ini apa yo? CO2, karbon dioksida, benar banget. Jadi teman-teman, ternyata dari fakta ilmiah menyebutkan bahwa mangrove dapat menyerap gas karbon dioksida dari atmosfer 4 kali lebih banyak dibandingkan pohon yang ada di darat. Kurang lebih lah ya, itu tergantung jenis juga. Nah, terus apa fungsinya dengan menyerap karbon dioksida ini? Nah, mungkin teman-teman familiar dengan isu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim teman-teman tahu itu salah satu kontributor utamanya adalah dengan adanya gas karbon dioksida dari hasil kegiatan manusia di darat yang dilepaskan ke atmosfer, sehingga suhu bumi naik dan terjadi perubahan iklim. Nah, gas-gas CO2 yang ada di atmosfer ini akan diserap teman-teman oleh tumbuhan yang ada di darat, termasuk oleh mangrove. Jadi bayangin teman-teman, jika kita kehilangan 1 pohon mangrove, kita sama dengan kehilangan mencapai 4 pohon yang ada di darat. Menarik banget ya teman-teman. Terus timbul pertanyaan, kok bisa mangrove menyerap karbon lebih banyak dibandingkan pohon yang ada di darat? Padahal kalau dilihat sekilas ukurannya sama, bentukannya sama, punya pohon, punya daun, punya batang, punya buah. Terus apa yang membuat beda seperti itu? Nah, mungkin ini teman-teman dari FPK harusnya udah tahu. Jadi teman-teman, mangrove itu tidak hanya menyimpan karbon yang diserap itu di buah, daun, dan batang. Jadi dia juga menyimpan karbon itu dalam substratnya, dalam media tanahnya. Jadi karbon yang diserap itu diteruskan dan disimpan juga ke sistem akarnya, melalui sistem akarnya ke dalam substratnya. Dan itu hampir setengah dari jumlah karbon yang dia hisap. Jadi bisa dibayangin teman-teman, fitur yang unik ini memungkinkan kita untuk mengurangi gas CO2 yang berdampak pada perubahan iklim. Maka oleh karena itu, tadi juga disebutkan bahwa salah satu Sustainable Development Goals adalah dengan mencegah perubahan iklim melalui kegiatan rehabilitasi mangrove. Nah, inilah fungsinya teman-teman. Nah, mungkin akan berbicara lebih jauh lagi terkait fungsi mangrove yang satu ini. Jadi teman-teman diketahui bahwa mangrove itu dapat menyerap 1000 gram karbon per meter persegi per tahun. Jadi ada misalnya 1 meter persegi itu bisa menyerap 1000 gram karbon per tahunnya. Nah, angka tersebut teman-teman setara dengan 23 juta ton karbon per tahun. Ya. Dan itu jika dikonversi lagi, itu sama dengan perluasan per meter persegi itu dapat menyerap 127.000 setara dengan 127.000, ini ikan apa teman-teman? Ayo teman-teman Efik harusnya tahu ini ikan apa. Ya benar banget, benar banget, ini paus biru. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya gas CO2 yang bisa diserap oleh hutan mangrove. Bukan yang mendeskripsikan pohon yang ada di darat, tapi fitur mangrove yang dapat menyerap karbon lebih banyak ini sangat menguntungkan manusia dalam mencegah perubahan iklim, teman-teman. Teman-teman masih punya 20 tahun lagi ke depan buat hidup, dan teman-teman pasti nggak mau bumi kita makin panas, makin sumpek, makin nggak nyaman untuk hidup. Oleh karena itu, menanam mangrove dan menjaga kelestarian mangrove itu menjadi sangat penting, teman-teman. Nah, berbicara mangrove juga harus berbicara ancamannya.
Nah, ini adalah salah satu, saya akan menjelaskan beberapa dari ancaman hutan mangrove. Yang pertama adalah oil spill atau tumpahan minyak, teman-teman. Jadi ini kedua gambar ini bukan terjadi di Indonesia, tapi di belahan negara lain. Tapi bukannya berarti di Indonesia nggak pernah terjadi ya. Sorry. Jadi di Indonesia juga pernah terjadi, itu di daerah Kerawang bagian utara. Nah, itu juga menyebabkan banyak mangrove yang tertutup atau terdampak dari tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini biasanya teman-teman terjadi oleh karena adanya insiden atau kebocoran minyak yang ada di laut, dari angkutan transportasi laut, dari pengeboran minyak, transportasi barang atau minyak itu sendiri, atau kegiatan eksplorasi migas lainnya. Nah, dalam dunia ekologi, gitu, oil spill ini adalah musuh yang paling silent but deadly dalam istilah bahasa Jawanya. Jadi ketika minyak ini sampai ke hutan mangrove dan menutupi batang akarnya, itu bisa membunuh pohon mangrove secara perlahan, teman-teman. Jadi si akar nafasnya itu ditutupi oleh minyak dan tidak memungkinkan untuk dilakukannya metabolisme oleh pohon mangrove-nya, sehingga lama-kelamaan akan mati. Nah, biasanya selain kerusakan mangrove, biasanya masyarakat pesisir yang memanfaatkan mangrove sebagai kegiatan perikanan itu juga sangat terdampak. Jadi ikan-ikannya pada mati, mereka nggak bisa lagi melakukan penangkapan ikan dan seterusnya. Jadi dampaknya nggak hanya kerusakan ekologi, tapi juga berdampak pada ekonomi dari masyarakat di pesisir seperti itu. Nah, yang kedua kita ada, apa ini teman-teman? Nah, ini juga gambar bukan dari Indonesia, tapi akan ada foto yang dari Indonesia nanti. Nah, ini ada isu yang sebenarnya baru hangat, tapi sebenarnya udah terjadi dari lama. Jadi ada ancaman yang lain nih, seperti akumulasi sampah. Nah, akumulasi sampah ini memungkinkan terjadi oleh karena lokasi mangrove itu yang ada di perbatasan antara laut dan sungai biasanya, yang ada di pesisir. Jadi biasanya sampah yang dibuang oleh orang yang nggak bertanggung jawab ke sungai atau ke kali, nanti akan terbawa sampai ke bagian hilir sungai, yang dimana itu mangrove tinggal. Dengan adanya dinamika air laut, sampah itu akan terperangkap, teman-teman, di sistem perakaran mangrove yang kompleks, dan itu sangat merugikan dalam aspek nilai estetikanya. Ditambah juga teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa sampah itu nggak hanya dari sungai, tapi dari laut juga ada. Yang pernah kita sering dengar adalah sampah laut. Jadi sampah laut terbawa arus dari laut, oleh karena ada pasang surut air laut, sampah itu masuk ke mangrove dan terperangkap di sana, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh foto akumulasi sampah yang nggak bisa gue sebutin lokasinya di mana, tapi inilah yang terjadi, teman-teman. Ini pohon mangrove ya, dan lokasinya ini kalau teman-teman lihat di ujung sana itu adalah sungai. Nah, di mana itu menjadi sumber utamanya. Bisa teman-teman lihat di sana ada banyak banget jenis sampah plastik, dari styrofoam, bahkan sendal. Tuh sendal paling depan tuh, sendal Crocs-nya siapa itu? Ada sedotan, bungkus plastik tipis, dan masih banyak lagi. Dan itu jumlahnya adalah kalau misalnya di oil spill susah dibuka sampah, ambil sampahnya, tinggal nyuruh mulung, sampahnya dikumpulin, bawa sesimpel teman-teman. Di yang utara ini juga akan melakukan penanaman di Pulauan Seribu dengan kita menanam kurang lebih 1.000 bibit mangrove yang dananya kita ambil dari kitabisa.com. Sekian dari presentasi saya, dan saya tetap mengingatkan untuk menjaga prokes 7M. Untuk dalam presentasi saya menawarkannya 7M.
M yang ketujuh adalah menanam mangrove. Selain menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menghindari keramaian, menghindari makan bersama, kita juga harus ingat untuk menanam mangrove karena yang kita sudah tadi jelaskan. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Kak Bayu yang telah berbagi ilmu yang luar biasa, serta terima kasih kepada audiens yang sangat antusias sekali dalam menyimak. Tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin terlebih dahulu. Setiap termin akan diberikan kesempatan bertanya untuk 3 orang. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan chat di kolom chat dengan format izin bertanya _nama. Sebelum bertanya, dengan tolong sebutkan identitas terlebih dahulu ya teman-teman. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini. Saya persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk kolom chatnya. Wah, sudah banyak nih teman-teman. Untuk penanya pertama nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdul Rahman Syawal, jurusan Ilmu Lingkungan dari Universitas Halu Oleo. Izin bertanya. Oke, ya. Silakan untuk Kak Abdul bisa on mic. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Terdengar Kak. Oke. Begini, memang saya sedikit bercerita sedikit, boleh? Sebentar aja, 1 menit. Untuk di Indonesia memang hutan mangrove-nya memang sudah mulai punah. Nah, kebetulan begini, saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Lingkungan yang mempunyai, kemarin saya sempat punya program rehabilitasi ekosistem mangrove dalam upaya pelestarian wilayah pesisir. Nah, begini, di Sulawesi Tenggara itu ada proyek, salah satu proyek itu proyeknya itu merupakan jalan nasional. Jalan nasional bisa dilihat di Google Maps. Kalau misalkan tidak percaya, bisa dilihat di Google Maps. Program kerjanya itu Jalan Poros Toroni Pakendari. Nah, kemudian di sini saya tinggal sudah menjelang 7 bulan. Karena di sana saya itu pernah alokasi KKN saya. Di sana itu jalan nasional ini pembukaan lahan. Nah, menyebabkan degradasi lahan. Kemudian tanah timbunan tersebut itu dibuang ke pesisir. Bahkan mereka menimbun pohon mangrove. Yang ingin saya tanyakan sama pemateri, Kakak Bayu, kemudian punya banyak pengalaman. Begini Kak, kalau untuk di wilayah pesisir, terutama kan saya kemarin ini sudah beberapa kali mengadakan kegiatan di sana, antusias dari masyarakat itu sudah mengikuti apa yang menjadi program kerja saya. Hanya yang menjadi kendala saya adalah yang berwenang itu mereka mengklaim bahwa wilayah pesisir itu bisa diadakan pembangunan kemudian ditimbun. Nah, kemudian setahu saya bahwa kawasan wilayah pesisir mangrove itu tidak boleh ada pembangunan, tapi misal kalau tergantung lagi. Nah, di sana di lokasi tempat saya tinggal itu di Kecamatan Soropiang, hampir semua kawasan mangrove itu hampir sudah kayak mulai habis, Kak. Jadi di sini yang saya ingin tanyakan, kenapa yang semakin tinggi jabatannya membeli atau mengklaim bahwa di wilayah pesisir itu mereka punya dan menimbun. Nah, sementara harusnya tidak bisa. Saya minta pencerahan sedikit sama Kak Bayu bagaimana caranya mengantisipasi atau memberikan inovasi-inovasi saran kepada masyarakat yang ada di sana supaya mengembalikanlah ekosistem mangrove itu sebagaimana fungsinya, karena di desa tersebut merupakan tujuannya adalah desa wisata. Oke, terima kasih Kak. Baik, ini untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab, Kak? Aku ngikut panitia aja. Oke, baik. Mungkin kita tampung dulu ya, Kak. Untuk penanya kedua, yaitu dari Zakaria.
Silakan untuk Zakaria untuk on mic, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi Kak, saya langsung bukain aja. Saya dari Politeknik Sambas. Saya pernah melakukan kegiatan, punya Kak suaranya Kak? Mohon maaf Kak, untuk suaranya rada bergema. Iya. Baik Kak, udah bisa jelas. Nah, ini lebih baik, jelas Kak. lebih baik. Oke, jadi saya pernah melakukan kegiatan yang dimana satu orang menanam mangrove itu dengan satu mangrove. Nah, kejadiannya itu ketika kami udah menanam mangrove, itu menggunakan cara metode tradisional dengan bambu, itu tidak sampai 1 minggu mangrove-nya hancur Kak, kayak seperti itu. Nah, bagaimana sih metode penanaman mangrove dengan baik? Dengan cara tradisional supaya apa? Dengan cara tradisional supaya masyarakat itu bisa melakukannya dengan praktis. Dan yang kedua Kak, kami pernah di daerah saya itu ada mangrove-nya itu ada tumpahan minyak seperti itu. Nah, cara penanganan mangrove yang sudah ada tumpahan minyak itu penanganannya apakah penanganan kembali atau ada penanganan yang lainnya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zakaria atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Kak Ezra Unsut, silakan untuk on mic. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih tadi pemaparan dari Mas Bayu sudah sangat bagus menjelaskan soal hutan mangrove yang ada di Indonesia. Saya ingin bertanya, untuk persebaran hutan mangrove sendiri ada tidak kayak satu lokasi atau sebuah lokasi yang sebaiknya tidak perlu ditanami mangrove di tempat itu gitu, kayak misal di kota-kota besar yang memang letaknya itu di pinggir pantai kayak mungkin Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kemudian Balikpapan dan Makassar. Itu kan kota-kota besar yang memang membutuhkan pantai untuk sarana transportasi perdagangan lautnya seperti itu. Nah, itu kan ada beberapa tempat yang memang kayaknya tidak usah untuk ditanam atau dibuat hutan mangrove di situ. Nah, ada nggak kira-kira tempat yang seperti itu gitu? Jadi kita kalau misalnya mau lihat itu kan kota-kota besar khususnya yang di pinggir-pinggir pantai seperti yang 5 kota tadi yang saya sebutkan itu kan emang kayak menyebabkan banyak banget limbah buatan seperti itu. Kemudian banyak banget polusi yang mungkin dihasilkan dari industri, dan itu kan butuh sangat gitu. Maksudnya peran mangrove seperti itu. Tapi kan ada juga beberapa tempat yang kayaknya nggak perlu untuk dibuat gitu. Jadi untuk persebaran mangrove sendiri itu lebih baik di tempat-tempat yang seperti itu, di kota-kota besar yang memang polusi dan segala macamnya itu ada di situ, atau tempat-tempat yang memang nggak ada jalur distribusi perdagangan di pantainya seperti itu. Mungkin pertanyaan seperti itu aja. Baik, terima kasih Kak Ezra. Mungkin bisa langsung saja kepada Kak Bayu, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Siap. Makasih banyak Kak Sari. Ini pertanyaannya luar biasa banget. Ini sumpah pertanyaan, kalau misalnya semua webinar yang pernah gue ikutin, mungkin 3 penanya ini adalah penanya terbaik. Memang pertanyaannya luar biasa banget. Nah, ini mungkin sharing ilmu aja sih, sharing pengalaman, sharing ilmu. Nanti menjawab 3 pertanyaan ini. Dari pertama dari Mas Abdul, ada kegiatan pembangunan yang dengan melakukan pembukaan lahan dan ada penimbunan tanah di mangrove-nya. Jadi mangrove-nya sudah habis dan jadinya seperti apa. Nah, jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada yang namanya RZPP3K. Nah, itu panjang banget kepanjangannya, saya juga lupa. Pokoknya rencana pengelolaan pesisir dan laut gitu, pulau-pulau kecil dan pesisir. Nah, itu adalah yang menjadi acuan pembangunan di Indonesia di kawasan pesisir. Jadi pesisir termasuk mangrove, laut, nah itu ada perencanaannya. Nah, itu sekarang terpusat di RZPP3K itu. Nah, apa hubungannya? Jadi seperti ini. Jika pembangunannya itu terjadi di daerah pesisir, misalnya pantai ke laut, itu harus mengacu pada RZPP3K itu yang disahkan oleh Perda. Misalnya dari peta misalnya Kakak Abdul tuh dari mana kan tadi? Oh, dari Sorobiang, Haluleo, Sulawesi Tenggara. Dari Universitas Haluleo di Kecamatan Soropia, Kak.
Soropia. Nah, Soropia, Kakak Soropia. Soropia, sorry. Soropia. Saya juga punya teman dari Halu Leo, dia lagi S2 juga di sini, lagi di PB. Nah, jadi kakak bisa lihat di RZVP 3K itu, kalau udah mengeluarkan ya, kalau sudah mengeluarkan. Jadi di situ alokasi untuk apa? Apakah untuk konservasi, apakah untuk pembangunan, dan seterusnya. Nah, jika di peta itu ternyata untuk konservasi, nah tapi ada pihak ketiga yang melakukan pembangunan di situ, nah kakak bisa menggugat itu, gitu. Kakak bisa menggugat itu karena dasarnya sudah cukup kuat, yakni RZVP 3K ini untuk provinsi kakak misalnya atau ada bagian di Soropia itu. Nah, kalau tadi kan yang kakak sebutkan kan pembangunannya di darat. Nah, kalau dari situ harus dilihat dari RT RW atau rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerahnya. Nah, itulah acuannya. Misalnya, baik lagi, dari RT RW yang kakak lihat itu memang ternyata ada rencana pembangunan, nah itu kakak nggak bisa menggugat itu karena itulah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah ataukah provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Nah, akan sangat salah ketika kita sebagai pengelola pesisir seperti kakak Abdul melakukan kegiatan rehabilitasi, melakukan kegiatan di lokasi yang telah ditetapkan untuk dilakukan pembangunan. Nah, seperti itu. Jadi kita juga melakukan kegiatan rehabilitasi harus tahu bahwa ketetapannya seperti apa di lahan itu. Misalnya, seperti kegiatan yang pernah saya lakukan, itu kegiatan rehabilitasinya jelas ada di daerah perhutani yang memang dialokasikan untuk konservasi mangrove. Nah, di sana mangrove-nya berkurang karena bencana alam. Makanya kita melakukan rehabilitasi di sana. Dan lokasi itu memang legal untuk melakukan kegiatan, bukan legal, artinya dalam arti memang dialokasikan secara aturan perundang-undangan, itu dialokasikan untuk pembangunan mangrove, seperti itu. Ditambah misalnya, kakak Abdul tahu bahwa desa itu akan menjadi desa wisata, harus juga sebelum menetapkan itu menjadi desa wisata, harus tahu dulu di lokasi tersebut benar gak sih bisa dilakukan rehabilitasi mangrove. Misalnya nih misalnya ternyata di Soropia itu semua kawasannya, semua wilayahnya untuk dialokasikan pembangunan. Nah, kakak nggak bisa menentang itu gitu. Kakak harus masuk ke pemerintahan buat mengubah aturan itu, which is itu nggak mudah karena itu perlu rapat dan seterusnya. Nah, kalau kakak sudah tahu bahwa itu ada pembangunan, insya Allah kegiatan rehabilitasi itu nggak bisa dilaksanakan di lokasi itu. Nah, biasanya kegiatan rehabilitasinya hanya bersifat spot-spot. Jadi bukan suatu luasan gitu loh. Jadi mungkin hanya sepanjang jalan gitu loh, hanya sepanjang garis pantai yang tidak berbentuk area luasan. Nah, mungkin rehabilitasinya lebih bersifat seperti itu. Itu mungkin akan jauh lebih tepat. Seperti itu. Kak Abdul, ada ini mungkin tanggapan atau diskusi? Oke, boleh sedikit tanggapan, Kak? Boleh. Oke. Oh, gini. Memang betul apa yang kakak bilang. Cuman begini, Kak, di wilayah itu yang setahu saya kawasan zona merah itu tidak boleh adanya pembangunan. Nah, sekarang di tempat saya khususnya itu kan tadi berbicara masalah kecamatan. Sekarang terkhusus lagi di Desa Tapulaga itu di sana ada 2 desa, Desa Tapulaga maupun Desa Sorue. Di sana itu zona merah itu sudah ditimbun. Batas zona merah itu sudah ditimbun, dijadikan perumahan, dan mangrove-nya pun ditimbun sama sekali. Nah, itu yang saya bingungkan, kenapa setahu saya zona merah itu tidak boleh ada yang namanya penimbunan ataupun menjadikan suatu lahan jadi pemukiman. Itu yang setahu saya. Oke, coba kasih pencerahan sedikit, Kak, supaya apa yang kakak kasih sama saya itu, saya cari semuanya, kemudian saya diskusikan sama lembaga desanya, bagaimana caranya kita mempertahankan mangrove yang sisanya ini, kita kembali, walaupun tidak sempurna awalnya, tapi ada step by step untuk memperbaiki kembali.
Gitu, Kak. Baik, ini pertanyaannya sebenarnya apa ya, sudah sangat serius karena ini nggak hanya ngomongin mangrove tapi pengelolaan mangrove-nya. Ini menarik banget. Jadi mungkin saran saya Kakak Abdul mungkin boleh lihat lagi aturan yang menyebutkan zona merah itu, apakah masih berlaku atau tidak. Nah, misalnya masih berlaku, misal katakanlah sampai tahun 2025 gitu. Biasanya itu terusan sih, misalnya suatu kawasan, tadi misalnya Desa Tapulaga, zona merah, dan itu Kakak tahu itu udah jadi harusnya nggak boleh ada kegiatan alih fungsi lahan jadi permukiman. Nah, itu perlu ada usaha hukum lanjut. Nah, usaha hukum lanjutnya seperti apa modelnya? Jadi Kak Abdul bersama perangkat desa, bersama komunitas lokal itu membuat suatu asosiasi yang pasti legal, yang berbadan hukum, dan mengusahakan secara hukum untuk menggugat si developernya. Nah, misalnya developernya itu kan biasanya kan kita tahu biasa di berita-berita itu bentrok antara masyarakat dengan pengembang gitu. Nah, itulah yang harus ditempuh sama teman-teman di sana. Jadi masyarakat termasuk Kak Abdul sebagai aktivis lokal bergabung dengan masyarakat lokal, dengan lembaga sosial masyarakat setempat itu bergabung untuk menempuh jalur hukum itu. Jadi menggugat apakah benar kegiatan pembangunan itu benar atau tidak. Tapi balik lagi, yang ingin saya wanti-wanti adalah status dari lahan itu. Jadi jangan sampai kita udah menggugat, tapi ternyata status lahannya itu memang untuk pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah. Gitu. Jadi kita jangan sampai kayak terkesan tidak menguasai area. Contoh kasus misalnya seperti ini, Kak Abdul. Di Muara Gembong, di Bekasi itu ada suatu luasan hutan mangrove. Itu di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Nah, dan di dalamnya ternyata tuh ada penduduk yang seharusnya tidak ada. Nah, jadi kan kita yang sebenarnya harusnya sebagai pengelola kawasan yang mengusir penduduk itu, gitu kan? Mengusir penduduk itu. Alasannya apa? Alasannya sangat kuat karena di Perum Perhutani itu nggak ada alokasi untuk permukiman, gitu. Jadi dasar hukumnya udah harus jelas, harus kuat dulu di situ. Baru setelah itu melakukan mediasi dengan perangkat desa, dengan kelompok masyarakat untuk melakukan komunikasi mediasi terhadap developer. Dan jika misalnya memang tidak ada ini, mungkin bisa menempuh usaha hukum yang lebih jauh, yang mungkin itu bukan ranah saya dalam melakukan saran gitu, seperti itu. Kak Abdul bisa menjawab kira-kira Kak Abdul? Ini pertanyaan luar biasa banget sih sebenarnya. Mantap, terima kasih atas jawaban dan sarannya, Kak. Komplit. Semangat Kak Abdul. Nanti ini kita boleh karena saya juga punya teman dari Halo Leo, mungkin bisa nanti via chat kita komunikasi lebih lanjut lagi. Siapa tahu kita bisa sama-sama belajar terkait permasalahan yang dihadapi sama Kak Abdul di Desa Soropia dan Tapulaga. Boleh Kak Abdul? Boleh. Nomor ponselnya Kak bisa dicatat. Nanti via chat aja, chat privat di di mana Zoom ini, boleh aja Kak. Nanti saya hubungin. Oke, siap. Oke. Agak panjang, maaf ya jawabannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, maaf Kak Sari nih, udah panjang banget nih jawabannya. Nah, untuk jawab yang kedua, Jakaria, ada mangrove yang ingin ditanam dengan metode tradisional, tapi hancur setelah 1 minggu. Nah, mungkin ini saya mau nanya dulu ke Kak Jakaria, kalau boleh tahu dideskripsikan lokasinya itu seperti apa ya? Jadi maksudnya tanahnya itu lumpurkah atau apa, terus dekat muara sungai atau gelombang arusnya seperti apa, boleh dijelasin Kak Jakaria? Baik Kak, lokasinya itu kalau misalkan substrat tanahnya tuh lumpur, terus langsung berhadapan dengan laut, terus gelombangnya juga cukup kuat ya gitu Kak. Oke, siap. Dari deskripsi Kak Jakaria, itu memang perlu ada usaha ekstra Kak buat melakukan rehabilitasi mangrove. Jadi lokasi ideal untuk jadi itu gini, dalam pengelolaan pesisir kita ada yang namanya kesesuaian wilayah rehabilitasi mangrove. Nah, jadi ada beberapa parameter, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kecepatan arus.
Nah, kecepatan arus yang ideal untuk melakukan penanaman mangrove itu hanya 0,3 meter per detik. Jadi misalnya Kakak Jakaria di situ tahu arusnya lebih kuat daripada itu, insya Allah mangrove-nya akan mati berapapun yang ditanam karena arusnya kenceng. Terus bagaimana? Padahal kita di sana mau melakukan penanaman karena di sana terdegradasi dan seterusnya. Cara yang paling mungkin adalah Kak Jakaria membuat, misalnya gimana ya, kita bisa nggak sih nyoret-nyoret di Zoom ini? Saya agak gaptek deh, cara gimana ya? Boleh ajarin nggak? Takutnya penjelasan saya nggak jelas ini. Sebentar ya, mau coba coret-coret, caranya gimana ya? Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Oh, share screen. Tapi ini ya, coret-coretnya. Oh, ada whiteboard di sini. Oke, whiteboardnya udah kelihatan? Udah Kak. Oke, misalnya seperti ini. Wah, saya baru tahu nih ada fitur kayak gini, ini keren banget sih. Nah, warna-warna. Nah, misalnya Kak Jakaria ingin menanam mangrove di Astagfirullahaladzim, sorry. Ingin menanam bibit mangrove di sini. Nah, Kakak Jakaria tahu bahwa arusnya itu sangat kuat, yang dimana ini kalau misalnya diteruskan akan mati. Nah, langkah yang bisa Kak Jakaria lakukan adalah Kak Jakaria membuat namanya barrier atau penghalang yang biasanya dibangun di yang aman, jarak yang aman. Misalnya di sini di jarak 1 meter ya. Jadi Kak Jakaria di sini membuat pagar yang biasanya terbuat dari bambu. Nah, fungsi dari bambu ini, pagar bambu ini adalah memecah gelombang yang datang yang biasanya lebih besar, menjadi lebih kecil di sini. Jadi kecepatan arusnya saat di lokasi yang ini itu sudah sesuai, kurang lebih di 0,3 meter per second tadi. Nah, kalau misalnya di sini misalnya katakanlah 1 meter per second misalnya, itu bisa sangat direduksi atau dikurangi dengan pembuatan pagar ini. Tapi catatannya yang pasti adalah dalam pembangunan pagar bambu ini harus memperhatikan aspek keselamatan dari yang melakukan pembangunan bambunya. Jadi misalnya ini kedalamannya ini kedalamannya hanya 1 meter. Nah, ini kan kedalamannya aman banget lah ya. Jadi rata-rata kita tingginya segitu, kedalaman kakinya jadi aman. Nah, misalnya kegiatan rehabilitasi di sini sudah berhasil, misalnya katakanlah udah masuk umur 6 bulan. 6 bulan itu biasanya udah cukup tegakannya sudah cukup tegar gitu, seperti itu. 1 tahun itu lebih baik. Nah, pagar ini bisa dimajuin lagi. Nah, biasanya tuh di sini udah mulai terjadi sedimentasi. Jadi agak sedikit dangkal karena ada mangrove-nya. Nah, pagar ini bisa Kakak bangun lagi, maju. Majunya juga jangan terlalu ekstrim sih. Mungkin di sini. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, seperti itu. Kak Jakaria kira-kira ini menjawab nggak pertanyaannya? Menjawab sih Kak. Soalnya kan metode yang seperti itu belum dicoba. Berarti kan harus ada follow up dan berkelanjutan mengenai penanaman mangrove tersebut. Betul. Memang perlu ada usaha namanya monitoring ya. Itu 6 bulan sekali nggak masalah. Kalau mau 3 bulan sekali juga nggak masalah. Ini sebenarnya pengalaman juga Kak Jakaria, mungkin saya sharing juga di kegiatan rehabilitasi mangrove oleh Komunitas Mangrove Jakarta.id, kita juga sering menemukan itu arusnya udah tenang, arusnya tadi udah 0,3 sekian, jadi aman, mangrove-nya nggak mati, tapi ancaman dari sampah lautnya yang masih banyak. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Itu bisa diantisipasi juga tadi dari pagar bambu tadi. Tinggal pagar bambunya dibuat yang lebih kokoh. Jadi ketika ada hantaman sampah laut yang banyak tuh, pagar bambunya nggak hancur dan pada akhirnya malah membunuh semua bibit yang udah ditanam seperti itu. Jadi sampah itu juga perlu diperhatikan. Terus Kak, penanganan itu Oh iya, tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini Kakak mau bicaranya dari yang
yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah atau seperti apa konteksnya? Stakeholdernya sih Kak, stakeholdernya yang bisa berkolaborasi seperti itu. Kalau misalkan dari pandangan pemerintah kayak gimana, masyarakat kayak gimana, terus kebijakan desa kayak gimana gitu itu. Oke, yang pasti adalah ketika adanya terjadi tumpahan minyak, langkah pertama dari masyarakat lokal itu sebisa mungkin melakukan pembersihan. Pembersihannya seperti ini, kayak misalnya kayak di dandang sop iga gitu, biasanya kan ada minyak, nah itu diambil di scoop pelan-pelan, jadi ember gitu. Jadi berember-ember itu dan dibuangnya biasanya ke tempat sampah gitu. Jadi si minyaknya itu dicampur sama bahan organik, sampah organik, dan itu dibuang. Nah, langkah lainnya yang bisa dilakukan masyarakat juga itu menyerap si tumpahan minyak itu dengan di YouTube nanti bisa dilihat. Jadi bola-bola gitu yang diisi dengan sampah organik dari kulit-kulitan buah. Nah, itu nanti itu bisa menyaring minyak yang tumpah tadi tuh. Bisa menyaring. Nah, itu bisa dibersihkan dan di batangnya juga sebisa mungkin dibersihkan sama masyarakat lokal. Nah, dari pengalaman saya juga, stakeholders itu biasanya sih yang melakukan ini ya, pelakunya itu memberikan ganti rugi ke masyarakat pesisirnya. Kalau misalnya masyarakat pesisirnya biasanya di situ ada kegiatan budidaya atau kegiatan perikanan tangkap, itu biasa dikasih dana untuk mengganti kerugian itu. Nah, tapi yang karena pemerintah daerah biasanya hanya bersifat mediasi gitu, nggak bisa memberikan bantuan. Yang pasti adalah yang bisa dilakukan masyarakat pemerintah daerah adalah memberikan bantuan yang tadi. Jadi support berupa apa yang dibutuhkan. Misalnya biasanya tuh di pesisir nelayan itu nggak bisa lagi nangkap ikan. Nah, jadi bantuannya bisa bersifat tunai gitu. Jadi bantuan-bantuan yang bersifat bisa langsung digunakan seperti itu. Itu sih. Dan memang ada sih perusahaan asing yang bergerak di bidang pembersihan tumpahan minyak itu. Tapi memang pasti butuh dana yang sangat besar banget sih seperti itu. Karena itu memang skalanya industri dan di laut lepas. Jadi bukan di pesisir seperti itu. Gitu Jaka Jakaria. Menjawab ya? Menjawab Kak, terima kasih Kak. Oke, nanti kalau mau diskusi boleh dilanjut lagi. Nah, tadi dari Ezra terakhir nih, ada nggak sih lokasi yang tidak perlu ditanami mangrove karena adanya pembangunan di kota besar, seperti itu kurang lebih. Jawabannya itu kurang lebih sama yang dari Kak Abdul tadi di awal. Jadi perlu dilihat rencana tata ruangnya seperti apa. Misal contoh di Jakarta belum ada RZWP3K-nya karena memang pasti banyak tekanan politik dan seterusnya. Misalnya contoh di Jawa Barat yang udah saya tahu itu ada. Jadi ada satu kawasan itu memang ingin dibangun pelabuhan. Nah, lucunya masyarakat setempat dari lokasi yang kami kunjungin ini ingin banget menanam mangrove di sana. Nah, itu kan nggak match. Nah, makanya tugas kita lah sebagai komunitas mengedukasi masyarakat bahwa Pak, di lokasi spot ini secara khusus akan dibangun pelabuhan yang nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat, bertransportasi dan seterusnya. Dan memang balik lagi mungkin ini perlu edukasi lebih jauh lagi terkait sosialisasi rencana tata ruang ini, karena kan kadang-kadang kan kita maunya nanam mangrove gitu, tapi kita nggak tahu ternyata pemerintah tuh punya rencana lebih besar. Misalnya di pesisir ingin dibangun kawasan kawasan industri besar misalnya gitu, which is itu akan memberikan benefit ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat lokal, negara, dan seterusnya. Tapi kita sebagai konservasionis kadang-kadang masih kayak, pokoknya di sini harus nanam mangrove. Betul, mangrove harus ditanam, tapi harus dengan etika yang baik gitu. Harus ada mediasi, harus ada harus ada komunikasi yang baik yang dibangun. Jadi gitu, kita harus tetap taat sama aturan, tapi kita juga harus bisa memperjuangkan konservasi mangrove itu. Seperti itu Kak Ezra. Semoga menjawab. Ya, cukup jelas sih jawabannya. Jadi kita emang harus mengacu balik ke peraturan yang ada, nggak sembarangan nanam juga, karena nggak semua tempat bisa ditanamin dan diperbolehkan untuk menanam mangrove di situ. Makasih Kak Bayu jawabannya. Sama-sama Ezra. Aduh maaf banget Kak Sari, jawabannya panjang banget. Baik, kalau Kak, kita langsung ke sesi kedua ya Kak. Dari Kak Nur Alfitrah, Politeknik Negeri Sambas. Pertanyaannya saya langsung bacain aja ya Kak.
Bagaimana pendapat materi terakhir mengenai jika saudara mengetahui orang dengan sengaja membuka lahan dengan membabat habis hutan mangrove? Jika saya mengetahui hal tersebut, itu untuk melapor kegiatan itu di mana saya mengadu untuk masalah pembabatan hutan mangrove tersebut. Kemudian apakah identitas pelapor bisa diprivasi? Nah, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak, karena kita kan di sini waktunya terbatas, jadi bisa mungkin langsung dijawab saja. Terima kasih Kak. Oke, jadi sebenarnya itu gue juga pernah mengalami. Jadi di depan mata gue sendiri itu, sorry, pakai gue nggak apa-apa ya. Jadi di depan mata gue sendiri itu ada penebangan pohon mangrove, gitu. Balik lagi, kita harus melakukan dengan etika. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge, Pak ngapain gitu kan. Sama seperti kayak kejadian COVID ini. Jadi orang keluar untuk mencari nafkah gitu kan. Ketika kita hentikan, ya dia dapat makan. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jadi ketika kita melihat orang melakukan kegiatan penebangan, kita harus tahu dulu dia tuh siapa, apa tujuannya seperti apa. Kalau dalam konteks yang pernah saya temui, itu adalah nelayan yang belum teredukasi, memang nggak punya pekerjaan, dan memang ya balik lagi, dia belum punya pengetahuan apa-apa tentang mangrove. Mereka membuka lahan untuk mengambil ikan atau kepitingnya. Nah, tugas kita mengedukasi dulu, nanya dulu pendekatan dan seterusnya. Jika udah tahu dia manfaatnya, nah kita secara pelan-pelan mengarahkan dia untuk ke jalan yang benar. Maksudnya ya nanam mangrove dan menggunakan secara itu. Nah, kalau misalnya kita menemukan penebangan liar yang masif, yang kayak dibuat oleh industri, yang pasti kita balik lagi harus mempelajari dulu yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita tahu, oke, wilayah ini adalah wilayah pembangunan atau bukan. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge, Pak jangan nanam mangrove karena mangrove adalah bla 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 gitu. Kita harus taat juga aturannya. Buka dulu aturannya, peraturannya, RT RW-nya seperti apa. Kalau memang ternyata di situ lokasi pembangunan, ya kita nggak berhak gitu. Kalau benar untuk melapor, yang pasti balik lagi melaporlah ke pihak yang berwajib dengan membawa semua bukti itu. Dan teman-teman melapornya mungkin nggak dalam bersifat individu, tapi komunitas atau kelompok atau yayasan yang bisa memberikan bantuan hukum seperti itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Baik, bagaimana Kak Nur? Apakah terjawab untuk pertanyaannya? Oke. Belum ada jawaban ya dari Kak Nur. Nggak apa-apa, lanjut aja Ya, mungkin kita lanjut aja ya. Oke, baik teman-teman, rangkaian sesi tanya jawab pada hari ini sangat menarik sekali ya. Namun sayang kita dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan sesi diskusi lagi ya Kak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bayu Pamungkas selaku narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya sebelum menutup sesi ini, saya akan mempersilahkan kepada Kak Bayu untuk menyampaikan closing statement. Silakan kepada Kak Bayu. Sebentar. Oke, jadi gini teman-teman, pada tahap ini kita harus ingat bahwa mangrove itu adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup sama seperti kita. Sedangkan dalam ilmu biologi, manusia itu sebenarnya adalah hewan, gitu ya. Nah, kita kalau misalnya diganggu, diancam, pasti kita berontak dan kita bisa ngomong. Kalau hewan, seperti anjing dan seterusnya, jika terancam, mereka bisa melawan, dan biasanya kita mengenal dari gonggongannya atau dari bicara atau tingkah lakunya gitu. Tapi mangrove ini adalah tumbuhan teman-teman yang nggak bisa bicara dan nggak bisa bergerak, yang kita nggak bisa melihat tingkah lakunya. Dan kitalah manusia sebagai makhluk hidup juga harus peka terhadap itu. Jadi jangan cuma pacar yang dipekain, tapi mangrove pun harus lebih peka. Jadi apa aja ancamannya, kita harus berusaha semaksimal mungkin mengedukasi diri kita sendiri dan mengedukasi masyarakat setempat untuk melindungi mangrove. Karena di masa depan kita karena kitalah yang akan hidup di masa depan, bukan orang tua yang lagi hidup sekarang. Jadi inilah kewajiban kita sebagai millennials atau generasi Z untuk melindungi mangrove kita di masa depan. Karena mangrove itu juga gue bisa bilang bahwa mangrove itu adalah hidup kita. Kalau nggak ada mangrove, percayalah pasti akan ada ketidakseimbangan terjadi yang kita alami gitu. Mungkin sekian dari saya, Kak Sari. Semoga teman-teman sehat selalu dan
dijauhkan dari segala macam penyakit, dan sukses selalu dan bahagia selalu. Amin. Amin. Terima kasih Kak Bayu. Izinkan saya untuk mengulas sedikit mengenai webinar kali ini. Baiklah, perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa mangrove ini menjadi perhatian dunia karena melihat kontribusi besar terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan begitu semestinya tak mengurangi dan tak menyurutkan semangat para penggiat mangrove di tingkat tapak maupun atas. Sebaliknya ini jadi momentum penting terus semangat berupaya makin meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian mangrove dan jadi motivasi lebih solid dari dan lebih kompak dalam membangun sinergitas kelembagaan pengelolaan mangrove. Begitu kurang lebihnya ya teman-teman. Baik, ada informasi juga bahwa tanggal 26 Juli itu besok ini ada memperingati Hari Mangrove Sedunia, begitu ya teman-teman. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dari narasumber kita. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat dan membuat kita semakin tergerak untuk lebih menjaga bumi kita, salah satunya menjaga hutan mangrove. Dan akhirnya saya Triwahyuning Puspitasari selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Bayu yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa. Dan terima kasih kepada Sari yang telah memandu jalannya diskusi dengan sangat baik. Acara berikutnya yaitu penyampaian penyerahan kenang-kenangan secara simbolis. Yang pertama akan diberikan oleh Kak Farica. Kepada Kak Farica, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Dwika untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Wakil Mukronata. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Bayu Pamungkas sebagai pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga menjadi amal ibadah untuk Kakak. Mungkin ini sebagai simbolis ya Kak, plakatnya dari kami. Mohon diterima. Terima kasih banyak, saya terima simbolisnya. Semoga ini bisa menjadi pengingat juga untuk saya bahwa masih banyak generasi muda yang masih sangat concern terhadap kelestarian mangrove, dan semoga teman-teman juga bisa berperan aktif, nggak hanya dari FPIK, tapi juga dari masyarakat umum, dan menjadi garda terdepan menjaga kelestarian mangrove di daerahnya masing-masing. Amin. Terima kasih Kak Farica. Yang selanjutnya yang kedua yaitu akan diberikan oleh Kak Rista. Kepada Rista dipersilakan. Oke, sebelumnya suaraku terdengar jelas nggak ya? Jelas Rista. Oke, baik, langsung saya serahkan sertifikat ini kepada Kak Bayu Pamungkas sebagai pembicara pada webinar Mangrove Series 2 ini. Saya ucapkan terima kasih karena Kak Bayu telah berkenan menjadi pembicara pada webinar ini. Semoga ilmu yang Kak Bayu berikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal jariah untuk Kak Bayu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak Rista. Terima kasih kepada Rista. Yang selanjutnya yaitu pembagian door prize nih. Door prize akan diberikan kepada peserta webinar yang memiliki pertanyaan menarik pada sesi tanya jawab. Langsung saja saya umumkan pemenangnya. Selamat kepada Kak Abdul dan Kak Zakaria yang telah memenangkan door prize pada webinar pagi hari ini. Dan untuk Kak Abdul dan Kak Zakaria nanti dapat menghubungi panitia untuk klaim door prize-nya ya Kak. Baiklah, tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum webinar diakhiri, mungkin dari peserta dan panitia dapat menyalakan kamera untuk foto bersama. Dan sesi foto bersama akan dipandu oleh teman-teman panitia dari divisi PDD. Kepada divisi PDD dipersilahkan. Di kolom chat juga sudah ada link presensi ya teman-teman, mungkin bisa diisi dulu nanti untuk pengambilan sertifikatnya juga. Terima kasih.
Ya, buat teman-teman dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide 4, 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dari Divisi PDD yang telah menjalani sesi foto bersama. Terima kasih untuk para peserta webinar yang telah bergabung pada webinar Mukronata 2021 dan terima kasih kepada Kak Bayu Pamungkas yang telah menyampaikan materi untuk webinar hari ini. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selamat siang dan sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG-nya Makasih banyak semuanya. Ya teman-teman. Jangan lupa di follow Instagramnya. Sama. Kalian tuh dari semester berapa sih FPK ini yang jadi pengurusnya sekarang? Kita ada yang semester 3 sama 5, Kak. Oh, oke. Wah, keren. Oke, kalau gitu gue pamit duluan ya. Soalnya nanti ada yang perlu dikerjain lagi. Makasih banyak semuanya. Pamit duluan. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Kak Bayu. Ya, Kak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bang Jeki.